Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Pagi ini saya merasa bangga sekali Pak. Yang hadir ini kalau dari wajahnya punya semangat perjuangan Pak. Itu kalau saya lihat wajahnya walaupun sudah ada yang sepuh-sepuh juga saya lihat semangat perjuangannya luar biasa. Dan sepertinya udah siap-siap untuk bergerak untuk revolusi. Siap nggak Pak revolusi Pak? Siap. Jangan siap-siap terus habis itu ngumpet lagi. Repot saya nyarinya. Siap-siap begitu saya cari saya butuh mana nih Pak? Garis depan ya Pak ya. Izin Pak berdiri Pak ya. Izin turun di bawah. Biar lebih dekat enak begini jadi ya. Ibu-ibunya nggak ada ini ya, bapak-bapak semua ya. Nggak apa-apa lah, inilah pejuang-pejuang kita. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Pak siapa Pak? Mohon maaf. Fidi. Pak Fidi. Ada tambahan mungkin yang perlu diketahui oleh bapak-bapak bahwa saya mungkin sebelumnya saya juga aktif di kegiatan-kegiatan ya mungkin bapak-bapak ada yang sebagian udah kenal dengan saya, tapi saya sekarang lebih fokus pada kegiatan di Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Saya lebih fokus di situ karena saya dengan Pak Letnan Jenderal Soeharto ya dan Kormar ya pada waktu peristiwa 98 beliau yang menyelamatkan Jakarta kalau Bapak ingat karena Angkatan Darat waktu itu ditarik oleh Wiranto dan tidak boleh masuk ke dalam kota ke tengah kota Jakarta. Kemudian Pak Soeharto mengambil inisiatif mendatangkan pasukan marinir dari Semarang dari Surabaya untuk mengamankan DKI. Kalau enggak rata ini Jakarta pada waktu itu. Nah, saya dengan beliau sebagai inisiator untuk pembentukan FPP TNI karena selama ini FPP TNI Forum Purnawirawan yang resmi PPAD, PPAL, PPAU dan veteran tidak bersuara, tidur nyenyak ya, tidak bersuara, tidur nyenyak selama 10 tahun. Dan walaupun tidak ada kata terlambat, seharusnya pada waktu pemerintahan Jokowi harusnya sudah ada forum purnawirawan yang menyuarakan keadilan ya, melawan kezoliman. Dan saya pikir ini tidak ada kata terlambat walaupun pemerintahan Jokowi telah selesai, tapi alhamdulillah kami terbentuk di dalamnya beberapa jenderal purnawirawan dan mantan-mantan kepala staf ada di sana yang punya sejarah panjang terhadap berdirinya negara Republik Indonesia ini. Ya, jadi bukan jenderal abal-abal. Ya, kalau sekarang kan yang sekarang ini kan banyak jenderal abal-abal ya. Ya. Jadi bintangnya aja 4, tapi dia tidak berani berbuat sesuatu. Ya. Bisanya menjilat. Ya. Tapi untuk diajak berjuang untuk rakyat pikir-pikir dulu. Nah ini perkenalan tambahan barangkali ya, jadi mohon doa restu. Kalau Bapak mengetahui sebelumnya bahwa pemakjulan Gibran itu tidak pernah diusik sama sekali. Tapi begitu kami munculkan 8 tuntutan dari FPP TNI pada waktu itu, kemudian langsung bergulir ya pemakjulan Gibran itu. Kami sudah bersurat ke DPR sudah 2 kali tapi tidak ada tanggapan. Karena takut. FPP TNI itu isinya macan semua Pak. Terus terang aja. Kalau Bapak tahu di dalam itu coba Bapak bayangkan di situ ada mantan Kasal Slamet Subianto yang nyalinya itu nggak pernah ya luar biasa. Ada Pak Tiasno, ada Pak Hanafi Asnan, ada Pak Sunarko, ada Pak Soeharto,
Ya, ada Pak Kiflan di dalam itu. Bapak bayangkan, coba itu pasukan perang semua di situ, Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak suatu saat gerakan kami Bapak dukung, Bapak harus siap. Ya. Harus jangan siap, jangan teriak di sini siap tuh. Saya cari bener nanti. Allah yang menyaksikan nih Pak, Allah yang menyaksikan nih Pak ya. Kami itu butuh dukungan dari masyarakat. Ya. Kan biar bagaimanapun juga kekuatan kami kan terbatas ya jumlahnya. Karena di Purnawirawan sendiri sudah masih terpecah juga. Ya. PPAD, PPAL, PPAU, veteran, itu nggak usah diperhitungkan. Isinya nggak ada macan, kucing itu isinya. Baik, kita masuk pada materi Pak ya. Nanti kepanjangan, waktunya 30 menit soalnya ini. Mana yang enaknya? Sini ya. Kita coba dulu melihat bahwa negara kita adalah negara hukum dan itu sebuah amanah dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang diatur dalam pasal 1 ayat 3, amandemen ketiga dan dilanjutkan di amandemen keempat. Jadi masih yang tadi slide-nya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa dari ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang negara hukum di mana syarat-syarat utamanya terdiri dari, kita lihat dulu Pak, nanti kita satu-satu saya keterangan Bapak nih. Ajas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada ajas aturan perundang-undangan. Artinya bahwa pemerintah sebagai penguasa, sebagai lembaga yang menjalankan republik ini, itu tidak bisa juga seenaknya. Karena di dalam satu negara ada rakyat. Di dalam satu negara ada rakyat, bukan hanya dikuasai oleh pemerintah. Tidak hanya dia atau pemerintah atau penguasa mempunyai kewenangan yang tidak terbatas. Tetap mempunyai kewenangan yang terbatas. Oleh karena itu, kita tetap harus berpedoman pada ajas legalitas ini. Bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ya. Itu semua negara, baik negara komunis pun juga mempunyai suatu aturan. Hanya isinya mungkin beda ya antara negara-negara yang katakanlah negara komunis, negara yang ada di beberapa negara yang lain di Asia. Tetapi di dalam ajas legalitas ini pemerintah sudah memberikan satu batasan-batasan. Ini untuk masyarakat ya yang harus dikerjakan, ini untuk pemerintah yang harus dilaksanakan. Pemerintah kan sebagai pelayan masyarakat Pak sebetulnya. Pemerintahan ini ya, bukan dilayani oleh masyarakat. Pemerintah ini adalah pelayan masyarakat. Jadi aturannya semua sudah jelas. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dalam pelaksanaannya harus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu hasil amandemen, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, tapi masih diatur pelaksanaan kedaulatannya itu diatur dalam undang-undang. Tetap berarti ada satu batasan di situ. Ya, ada satu batasan. Kalau undang-undang dasar yang asli tidak ada, tetapi di amandemen ada. Jadi kedaulatan rakyat tetap terbatas karena diatur dalam undang-undang, dalam pelaksanaannya. Ya, itu di amandemen seperti itu punya di pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 2. Nah, kemudian kita ke pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu dalam pengertian bahwa tidak ada pemerintahan, semua kekuasaan lembaga itu ada pada satu tangan. Tidak bisa seperti itu. Kalau itu terjadi maka akan terjadi satu negara yang
apa ya? Ya yang super power yang betul-betul tidak bisa ya otoriter lah, negara otoriter, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, ya, benar-benar dalam cengkraman kekuasaan. Ya. Nah, kemudian di negara Indonesia ini dibagi menjadi 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau kita lihat ada pembagian seperti ini aja, lembaga-lembaga ini pun juga tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya, kalau kita pikir apa artinya gitu. Kenapa? Banyak juga lembaga-lembaga yang harusnya dia independen, yudikatif, legislatif, ya, eksekutif, tetapi mereka saling mengintervensi antara lembaga eksekutif, eksekutif dan legislatif. Yang lebih sering diintervensi adalah lembaga yudikatif, ya, itu sering sekali diintervensi oleh kekuasaan, oleh lembaga eksekutif. Eksekutif dengan yudikatif saling mengintervensi. Eksekutif dengan legislatif itu saling mengintervensi. Karena masing-masing mempunyai kepentingan. Jarang sekali kalau lembaga yudikatif itu mengintervensi terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif. Jarang sekali. Justru lembaga legislatif maupun eksekutif sering sekali mengintervensi lembaga yudikatif. Itu sering sekali. Jadi apa artinya kalau kita kembali bicara tentang pembagian kekuasaan, ini hanya simbolik aja. Tapi pada prakteknya mereka tetap ingin menguasai ketiga lembaga ini. Adalah mereka-mereka tentu yang ingin menancapkan kekuatan kekuasaannya di tanah air kita ini. Ya, akhirnya timbullah, udah keenakan barangkali ya, Presiden 3 periode, pernah dengar ya Pak? Diusulkan. Ya, emang negara ini punya bapak moyangnya si Jokowi apa? Gitu. Nah seperti itu ya. Kemudian hak dasar. Sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Jadi di dalam hukum itu harus di dalam pembuatan undang-undang, ya, di dalam pembuatan undang-undang itu yang harus diperhatikan oleh mereka, hak-hak dasar daripada masyarakat itu ada. Ini kan undang-undang bukan untuk sekelompok orang, tapi lebih untuk kepada kepentingan masyarakat. Walaupun pada prinsipnya mengatur untuk hal-hal seperti Minerba ya, undang-undang Minerba. Tapi ada nggak dampaknya kepada masyarakat? Ada. Oleh karena itu juga di situ ada juga untuk kepentingan masyarakat, gitu. Nah, yang paling penting dalam undang-undang, ketika pembuat undang-undang itu ada 3 hal yang harus sebenarnya diperhatikan. Di situ ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Apakah itu ada? Kalau Bapak lihat, ya, ada keadilan. Apakah ada kepastian? Apakah ada kemanfaatan? Kalau 3 itu tidak ada, salah satu, maka undang-undang itu tidak sempurna. Artinya pemerintah membuat undang-undang tidak boleh mengesampingkan 3 hal ini seharusnya. Ya, tapi kalau kita lihat banyak sekali yang dikesampingkan. Di dalam periode Jokowi nyaris tidak pernah ada, sebelum pembuatan undang-undang atau selagi masuk pada rancangan pembuatan undang-undang, dibuatkan satu kajian, ya, kajian-kajian masalah minim sekali itu. Bagaimana tidak? Bapak kalau bisa lihat beberapa kali undang-undang diundangkan, disahkan dalam kondisi yang terburu-buru dan itu dilakukan tengah malam, betul ya Pak? Apa maksudnya coba? Setan itu orangnya. Iya. Tidak ada alasan genting Pak, genting bukan tengah malam begitu. Ya. Orang saat orang tidur, jadi waktu undang-undang Omnibus Law diundang-undangkan, saya pernah mendatangi wakil DPR
Aziz Samsudin yang kena kasus korupsi kemarin ya Pak ya. Nggak tahu udah bebas atau belum, saya belum tahu tuh. Aziz Samsudin, saya datang ke kantornya, saya bicara. Dia kebetulan adik kelas saya, jadi kalau panggil saya abang, saya panggil dia nama aja. Aziz, saya bilang, kenapa ini begitu cepat, begitu berubah-ubah rancangan undang-undangnya, ya, rancangan undang-undangnya berubah, dan rancangan undang-undang yang akan disahkan, begitu disahkan tidak sesuai dengan rancangan undang-undang yang sudah disetujui itu. Beliau tidak bisa jawab pada waktu itu. Hanya bicara dengan saya, ya abang tahulah. Abang tahulah, artinya saya dianggap sudah tahulah sebenarnya apa sih yang terjadi mengenai undang-undang cipta kerja. Nah, itulah yang terjadi pada waktu Omnibus Law. Ya. Kembali kepada tadi, hal ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kembali ke sana. Ya, kalau itu semua tidak ada, maka undang-undang itu tidak sempurna. Maka undang-undang itu tidak milik rakyat tapi milik golongan-golongan tertentu, orang-orang tertentu. Begitu juga contohnya di Undang-Undang Minerba. Ya, ketika ada gerakan-gerakan masyarakat yang menghalang-halangi pekerjaan penambangan, ya, penambangan. Padahal masyarakat hanya menuntut haknya supaya ada reboisasi, perbaikan kembali untuk wilayahnya yang lingkungannya rusak. Itu bisa dipenjara di Undang-Undang Minerba. Coba, ya, saya pernah dipanggil oleh salah satu profesor di Mahkamah Agung pada waktu itu. Ketika mau memutuskan ini, saya diajak diskusi dengan beliau. Akhirnya diputus bebas. Kalau nggak salah 7 orang masyarakat, kasus Minerba. Akhirnya kita putus, akhirnya oleh beliau diputus bebas. Nah, ini contohnya ya. Jadi banyak hal-hal yang undang-undang ini dibuat yang justru tidak menguntungkan bagi rakyat. Saluran pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah. Ini adanya terbentuknya sekarang apa? Terbentuknya bukan KAY. Bukan judicial. Kalau KAY itu kan memeriksa. Kok saya kadang-kadang hang ya? Bukan, pengadilan itu MK, Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi saluran pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah itu adalah ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu sudah dimasukkan di dalam undang-undang, ya. Ada di amandemen ya, Pak. Di mulai amandemen ketiga dan keempat itu, bahkan amandemen keempat lebih komplit lagi itu, ya, mengenai saluran pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah. Disitulah. Tetapi kembali lagi, apakah fungsi dari Mahkamah Konstitusi ini bisa benar-benar berjalan dengan adil? Tidak bisa diintervensi. Ya, kita tahu bahwa putusan nomor 90 contoh ya, yang menggolkan usia Gibran ya, betul ya, yang menjadi wakil presiden itu adalah Anwar Usman. Anwar Usman itu basicnya di Mahkamah Agung dulu adalah hakim agama. Anwar Usman itu ya pernah menjadi kapus diklat, terus kemudian menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tahu persis perjalanan si Anwar Usman. Ya. Termasuk saya menilai termasuk dia orang baik. Pada waktu dulu. Sekarang menjadi orang bejat. Gitu ya. Ya karena itu tadi orang-orang semua terlena dengan jabatan ya. Dia tidak mau kehilangan jabatan.
Saya kehilangan jabatan. Lanjut, slide kedua. Kita masuk, waktunya gimana? Masih waktunya? 10 menit. Oh itu ya 10 menit ya masih ya. Penyebab kerusakan hukum di Indonesia. Kita lihat secara struktural. Lemahnya penegakan hukum, ya, masalah korupsi, nepotisme, kemudian ada intervensi politik dalam hukum. Saya rasa bapak-bapak sudah tahu ya, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Bagaimana kekuasaan ini mengintervensi dari lembaga yudikatif. Kita lihat undang-undang KPK diamputasi oleh Jokowi ya. Sebenarnya bukan Jokowi aja, karena DPR pun juga punya peran, punya kepentingan. Kepentingan apa? Bagaimana menyelamatkan dia juga kan? Orang isinya setan di sana. Sebagian. Tapi ada juga yang baik, nggak semua. Hanya mereka yang baik-baik itu jumlahnya sedikit, kalah suara, jadi nggak kedengeran. Ya, justru di sana kebanyakan setan, gitu loh. Jadi ya itulah kondisinya ya. Jadi kemudian intervensi dalam politik ya, itu ya kita lihat banyak sekali ya kita lihat seperti bagaimana membuat satu aturan ya, tapi aturan itu hanya untuk kepentingan politik mereka. Ya, itu tadi. Kemudian dari kemarin itu diributkan soal aturan KPU ya. Terus kemudian dianulir lagi. Ya kan? Ya, terus soal kemarin itu saya rapat dengan Roy Suryo, ada diketemukan yang ini belum dianulir nih, soal apa ya kemarin itu ya? Bukan, soal itu apa namanya? Ya penyetaraan kalau tidak, penyetaraan ijazah itu, rupanya ada itu dibuat. Jadi pada waktu si Gibran mau memasukkan berkas, jadi itu sudah dibuat oleh KPU. Sudah dibuat itu di aturan KPU. Yang dari Diknasnya sudah diketemukan kan kemarin, tapi tiba-tiba begitu Roy Suryo melacak lagi, ternyata ada itu. Ya, Roy Suryo dan Rismon itu. Kan gila itu. Ya. Baru tahu juga kita. Hanya untuk menggolkan Gibran, berkas yang masuk itu. Belimbing ulu. Kemudian budaya permisif dari masyarakat. Nah sekarang kita nggak permisifan dari masyarakat. Masyarakat udah nggak mau tahu, udah menganggap tidak ada aturan, ya. Ini boleh ini akhirnya budaya ini timbul. Kenapa? Karena mereka melihat contoh yang ada di atasnya. Akhirnya mereka ya seenaknya aja melanggar aturan. Tapi apa? Mereka juga berpikir, akhirnya mereka nggak mau tahu, udah biarin aja lah dia mau ngapain kak. Ya, ada juga masyarakat yang seperti itu. Saya pernah melakukan satu penelitian pada waktu kampanye kemarin itu. Saya dengan tim saya turun ke lapangan, saya coba, saya bicara. Waduh semangatnya, waduh kami ingin perubahan, kami begini. Begitu habis penusukan, saya datang lagi ke wilayah itu, kurang lebih jumlahnya sekitar 400 orang lah. Saya datang lagi ke wilayah itu di Bogor. Begitu hasilnya saya lihat, loh ini kalian, itu saya kumpulkan beberapa warga, dulu waktu saya datang kalian bicara begini-begini, kenapa ini? Diem aja, nggak ada yang jawab, diem aja. Apa maksudnya ini? Kenapa? Mana janji bapak, ibu, ya ingin perubahan, dia melihat sekarang ini dipimpin oleh Jokowi ya kan, semua serba mahal, susah, bansos nyampe pikiran ibu-ibu bapak-bapak berubah sudah. Saya bilang ya sudah siap-siap aja di blender malaikat nanti, saya bilang tanggung jawab loh.
Bener, saya bicara begitu, sudah saya tinggal pergi gitu aja, kesel juga sih, dia bilang, jadi kayak orang munafik aja gitu. Itu malah di dalam satu pengajian di majelis taklim itu ya, ibu-ibunya yang ada 100 berapa pada waktu itu, saya sengaja, saya pengen tahu, kayak apa sih, saya datengin lagi habis pencoblosan, berubah semua, gara-gara cuma beras 5 liter tuh kalau nggak salah ya, minyak astagfirullahaladzim. Rendahnya literasi, masyarakatnya sudah nggak ada lagi mau belajar, mau baca, sudah pesimis mungkin mereka juga ya. Tapi nggak tahu memang tapi nggak juga sih, memang budaya kita ini kurang ya membaca itu. Harusnya mereka banyak membaca soal hukum. Seperti bapak-bapak ini juga, bapak harus juga banyak belajar tentang hukum, Pak. Ya, karena biar bagaimana, ya gini, dengan pertemuan-pertemuan gini kan kita jadi tahu semuanya. 4 menit lagi. Teknis, tumpang tindih undang-undang dan aturan hukum. Saya selama di Mahkamah Agung selama 15 tahun, Pak, itu melihat kasus-kasus yang masuk, tabrakan antara perda ya, kemudian peraturan gubernur, kemudian perda dengan undang-undang, itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Sehingga banyak juga yang mengajukan HUM, hak uji material di Mahkamah Agung. Ya, karena tidak ada kesesuaian dengan undang-undang atau dia bertentangan dengan undang-undang. Itu banyak juga diajukan hak uji material. Jadi karena ini bertentangan, masyarakat melihat mana yang menguntungkan, ya. Kalau peraturan gubernur yang menguntungkan, maka peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota diajukan HUM, hak uji material. Atau sebaliknya. Ya, yang terjadi seperti itu terus gitu. Karena melihat lagi kepada kepentingan tadi. Ya. Di saat membuat aturan selalu melihat kepentingan, bukan melihat mengacu kepada undang-undang atau peraturan yang sudah dikeluarkan lebih dahulu. Implementasinya boleh membuat aturan ya, sebatas pada aturan yang menyangkut masalah teknis. Ini enggak, jadi seolah-olah hak gubernur dipangkas oleh wali kota, ya, gitu. Atau juga sebaliknya. Mungkin kalau sebaliknya masih benar, tapi kadang-kadang aturan gubernur yang sudah bagus nanti di bawah di wali kota atau bupati sudah beda lagi, gitu loh. Kalau gubernurnya baik, oligarkinya nggak dianggap ya, Pak minta buat aturan gini dong, gini nggak dianggap. Dia lari ke wali kota, dia lari ke bupati, ya. Tolong Pak buat aturan gini, itu yang menguntungkan sehingga terjadi tabrakan peraturan ini gitu. Itu sering sekali. Juga terjadi juga benturan terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Itu terjadi, tumpang tindih undang-undang dan aturan hukum. Terus kemudian kurangnya transparansi dan akses, itu benar. Yang kita lihat sekarang ini ya kita tahulah ya, undang-undang kalau Bapak ingat dulu zaman, saya yakin bahwa Bapak ini pasti hidup juga mengalami di zaman Pak Soeharto. Ya, Pak Soeharto luar biasa. Itu melibatkan, mau menggolkan satu undang-undang itu pasti melibatkan dari perguruan tinggi. Ya, akademisi semua membuat kajian hukum. Ya, diserahkan, ditelaah lagi, dipelajari. Nggak kayak sekarang, ngumpul pokoknya. Jadi iya saya kadang-kadang emosi aja kadang-kadang kalau ngomong gitu Pak ya. Gitu ya. Ya saya melihat pada waktu perjalanan bagaimana proses hakim di Mahkamah Agung juga, itu banyak sekali yang dari Komisi 3 terutama yang melakukan fit and proper test terhadap calon hakim agung, itu sangat punya kepentingan, jujur aja. Ya. Kalau kita pandai-pandai mendekati mereka, tentu ada bergaining. Ya, saya bisain Bapak, tapi Bapak nanti bantu kami ya kalau kami ada perkara gitu. Bener juga.
Bolak-balik itu keliweran orang-orang DPR itu kalau ke Mahkamah Agung, Pak. Ya. Sering banget datang ke sana. Memang ada apa namanya? Pimpinan itu kan punya kewenangan masing-masing gitu. Jadi tergantung pimpinan lah itu semua ya. Apakah dia bisa diintervensi atau tidak gitu. Karena muaranya ke sana. Gitu. Nah, itulah keadaan hukum kita dan mari kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Insya Allah ini akan membuka wawasan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita semua akan bisa atau mengerti perjalanan hukum di Indonesia ini seperti apa, yang sudah dirusak, tatanan hukum ini sudah dirusak oleh Jokowi, mau tidak mau harus kita kembalikan kepada hukum yang menjadi cita-cita bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.